Oke teman-teman, ketemu lagi ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh banget ya, dari negeri seberang, dari planet sebelah. planet apa? Namek ya? Planet Namek. Nah, ya. Ini temennya Transformer tuh. Ada Ko Abraham, si master winning rate 100%. Apa kabar Ko Abraham? Baik, Kosen. Ya, Baik, gimana? Enak kan Jakarta? Ya, lumayan lah. Oke. Panasan Jakarta apa Semarang? Sama panasnya selama di Indonesia. Nah, sama panasnya. Iya. Wah, ya. Jadi sebuah kehormatan buat master winning 100% bisa mampir ke Jakarta. Ya. Nah, mau bahas apa nih rencana? Nih seperti gini nih teman-teman ya, kalau misalnya udah ketemu, udah pasang kamera, ditanya mau bahas apa, kita sendiri nggak tahu mau bahas apa. Bahas apa bingung gitu. Ya. Yang lagi rame tuh kemarin, rame lagi masa bahas yang rame Ya memang rame-rame itu kadang-kadang lebih enak daripada yang sepi. Ya. Nah hari ini mungkin kemarin kita 1M muda, ketua yang muda, terus habis itu penipuan muda, ini sertifikat. Nah, Ko Abraham nih, mumpung. Ya. kita ini kan belum bersertifikat nih. Sama. Diciduk nggak kira-kira ini? Hah? Nggak diciduk ya? Enggak lah ya. Nah menurut Ko Abraham kan 100% nih. Ya. Ko Abraham jangan-jangan udah ikut sertifikat tapi diam-diam lagi nih. Saya sertifikatnya ada 3 kok. Apa tuh? SD, SMP, SMA. Oh. Jadi biasanya semua ada ya. S3 berarti. S3. S3. Nah, kalau Ko Abraham sendiri, menurut Ko Abraham gimana nih? Apakah perlu edukator itu punya sertifikat? Ya kalau menurut saya sih perlu enggak sih sebetulnya. Karena kan gini. Kalau sudah bersertifikat belum tentu bisa berhasil juga kan. Belum tentu trading pasti berhasil juga. Tetapi tidak bersertifikat juga belum tentu berhasil juga kan gitu. Jadi Lebih parah gitu ya misalnya. belum tentu. juga. Sekarang Google itu kalau mempekerjakan orang juga nggak nanya ijazah sekarang. Oh ya? Iya, Google dan Microsoft nggak pakai nanya ijazah. Jadi kalau misalkan dia bisa desain ya, dia desain yang bagus kirimin ke Google atau Microsoft, selesai. Jadi misalkan butuhnya apa, user interface atau butuh untuk desain apa, jadi bagus, selesai. Dia nggak nanya lulusan mana atau ijazah apa, enggak. Kalau dulu zaman penjajahan mungkin perlu pakai sertifikat, mungkin perlu ya. Tapi kalau zaman sekarang sudah nggak butuh itu, karena ini kan zamannya kreativitas, ya kan. Ini kan kreativitas itu tidak ada sertifikatnya. Cuma memang untuk apa ya? Terkadang kalau memang tanpa sertifikat dan tanpa bukti, memang terlalu banyak yang masuk dan nanti akan membingungkan trader baru yang baru mau terjun. Jadi sertifikat perlu, tetapi tidak mutlak. Kalau menurut saya seperti itu. Itu. Nah kalau Om Jay sendiri gimana Om Jay? Jangan ngamuk, minum dulu Om Jay. Minum dulu. Jadi gimana ya? Seperti saya kemarin ngasih edukasi di hari Sabtu ya, itu ada yang tanya. Jadi peserta itu ada yang tanya, Om C, Bang C ada nggak sertifikat CFTI atau apa? Bahkan di Facebook kan ada yang bilang juga kan, Iya. nggak ada sertifikatnya, males gitu. Ya kan? Terus habis itu kalau untuk saat ini sih menurut saya pribadi ya ibaratnya saya ini seorang pendekar lah. Bukan ahli bela diri yang ikut kompetisi atlet secara mungkin bisa antar negara atau kelas nasional gitu. Ya ibaratnya saya sendiri ya pendekar gitu. Gitu. Bukan kedepannya Bang C berarti nggak ngurus sertifikat ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu, terus habis itu keuangan nggak ada yang istilahnya lebih-lebih lah,
emang bener-bener freedom finansial kan sekarang kan cuma yang diandelin kan cuma ya dari forex saja gitu kehidupan sebagai full time trader. Kalau ke depan nggak menutup kemungkinan saya bakal ngurus sertifikat lah. Sementara ini ya saya ngurus sertifikat, ngurus sendiri, dikasih Abraham cepit Sertifikat tanah. sertifikat tanah, sertifikat mobil ya. BPKB. Ya itu gitu. Itu aja sih kok kalau menurut saya sih. Nah kalau gini, sertifikat CFTI atau mungkin sertifikat yang lain, saya juga nggak hafal ya apa aja ada. Nah itu sebenarnya yang diperluin yang biasa melakukan edukasi atau seorang trader? Saya. Oh iya. Kalau trader sih nggak butuh ya. Kalau seorang trader dia tidak membutuhkan itu. Cuma kalau memang ya gini ya. Ada sebuah kesalahan yang dari zaman dulu sampai sekarang sebetulnya. Jadi gini, kalau orang zaman dulu mau jadi seorang pelukis, ya dia itu tinggal dengan seorang pelukis dan belajar dari pelukis itu. Jadi atau misalkan dia kepingin buka bisnis atau kan jadi tukang roti apa sih namanya? Jadi dia ya tinggal di rumahnya tukang roti itu, belajar di sana. Jadi kalau zaman dulu orang itu transfer keilmuan itu bukan melalui sekolah, bukan melalui suatu tempat mendidik, bukan seperti itu, tetapi tinggal dengan orang itu atau berguru langsung ke praktisinya. Jadi ke praktisi itu. Nah sekarang gini, perlu atau nggak perlu itu ya relatif sih. Kalau seorang trader nggak perlu ngapain? Nggak perlu. Kalau Ya. seorang trader nggak perlu. Kalau dia seorang edukator ya bisa perlu bisa tidak. Tergantung dia bisa profitable nggak. Kalau memang dia bisa profitable dan sudah terbukti lah, jadi ada buktinya, perkataannya bisa dibuktikan. Ya rasa-rasanya nggak perlu sertifikat. Jadi misalkan kita nih mau kerja, kita nih mau jadi seorang desainer lah, mungkin desainer grafis. Mungkin kalau desainer grafis itu kuliahnya apa sih? Ya kan harus kuliah dulu kan. Iya. Tapi kalau memang dia sudah bisa dari kecil, bapaknya desainer grafis dan dia suka dan dia belajar dari SD pun, dia juga sudah lebih pintar daripada yang kuliah gitu loh. Jadi sertifikat bagi seorang edukator bisa perlu bisa tidak. Tergantung yang diajarin itu beneran bisa berhasil atau tidak, bisa dipraktekkan dan bisa profitable atau enggak, kan gitu. Jadi untuk trader yang mau belajar dengan seseorang ya yang pertama harus melihat bukti, atau yang kedua melihat sertifikat. Tetapi bukti ini kan lebih penting daripada sekedar sertifikat. Kalau cuma sertifikat ya itu hanya akan membantu di awal, tetapi ketika samalah kalau kita kerja kita butuh apa? Ijazah. Tetapi ijazah itu hanya di awal. Selanjutnya apa? Selanjutnya kan skill Anda di situ gimana? Kan gitu kan. Ya pekerjaannya. Iya dong. Kan saya misalkan mau jadi direktur di perusahaannya Kochen misalkan. Ya ijazah saya menentukan di awal. Tetapi setelah itu kan cara saya kerja gimana kan tidak bergantung pada sertifikat. Cara saya kerja kan tidak bergantung pada itu gitu. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Nah kalau buktinya itu bukti apaan tuh Pak? Sudah jelas kalau bukti ya pasti entah itu MKL5, entah itu screen recorder akunnya. Jadi kalau anak SD ya ngomongnya bisa bilang juara 1. Saya ngaku-ngaku juara 1, ya kan saya juara 1 paralel di seluruh kelas misalkan. Tetapi buktinya mana? Kan gitu. Kalau nggak bisa nunjukin bukti ya cuma sekedar anak SD yang cuma keluar-keluar. Tapi kalau bisa nunjukin bukti ya memang dia juara 1 kan gitu. Ya bukti itu bisa MK5, bisa screen recorder bisa lah. Kalau SS biru-biru tuh ngeditnya terlalu gampang. Itu pakai pen juga bisa gitu lah. Kalau SS biru-biru juga kapan depo, kapan profit nggak jelas. Tapi kalau screen recorder ya itu lebih susah diedit. Kalau itu juga jelas umur akun dari kapan, umur akunnya kan gitu. MK5 atau MK5 kadang gini, MK5 itu juga tidak bisa sembarangan diberikan karena gini,
drawdown tinggi itu belum tentu jelek. Sebetulnya seperti itu. Jadi ada sebuah strategi yang drawdown tinggi belum tentu jelek. Jadi kita tidak bisa menjudge orang dari MK5 doang. Tetapi yang penting ya juga dari umur akunnya juga. Itu kalau MK5 ya, pernah nggak ada memperhatikan? Ada yang meminta MK5, pernah nggak ada memperhatikan tanda seru kecil yang di sebelah kiri atau kalau Anda ubah ke desktop mode, itu kan keluar semua tanda serunya. Jadi misalkan ada umur akun sudah 2 tahun. Tetapi di situ tertulis bahwa trading itu baru dilakukan sekitar 1 bulan terakhir. Ya, itu kan sama aja. Tradingnya baru 1 bulan, umur akunnya 2 tahun. Nah, itu juga itu harus diperhatikan juga. Berarti dia baru bermain judi 1 bulan terakhir ini. Umur akunnya sudah 2 tahun ya. Depo duluan berarti. Bisa gitu. Jadi Anda nanya MK5 juga harus tahu parameternya MK5 apa aja gitu kan. Iya, kadang-kadang kan ada yang muncul tuh tulisan umur akun baru tapi potensial high risk. Ya. Itu ada seperti itu. Gitu. Kalau Om Jai gimana Om Jai? Ya itu tadi, lebih kalau saya sih ya sebagai pendekar lah sementara ya. Pendekar ya kan. Gitu. Kalau ngomongin soal sertifikat yang notabene saya sendiri aja nggak ngerti bahasa Inggris. Bohong Bener. banget. Memang saya nggak tahu. Ngertinya bahasa Jerman ya. Gitu, nggak paham saya bahasa Inggris, soal bahasa Inggris gitu. Iya deh. Gitu loh. Jadi belum untuk sekarang ini ke IFTA atau ke CFTI MTA ya atau apalah itu saya sih belum merambah ke sana karena ya tahu sendiri saya sebagai edukator juga edukator gratisan. Ya kan, kalau ada request dari teman-teman jalan traders ya saya adakan gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu aja. Tapi kayak kemarin Pak Gema ya, jadi Pak Gema itu kan juga bilang juga kan kalau dia pun juga tidak tutup mata. Jadi walaupun dia membuat acara talk show seperti itu, masalah sertifikasi, dia pun juga bilang kan kalau nggak mesti juga kita nggak tutup mata juga. Maksudnya kalau memang bagus ya kita tarik ke CFTI atau IFTA tadi. Jadi pokoknya Pak Gema juga bilang ya sertifikat sekilas ya saya tidak nonton full, cuma saya pas nonton di bagian yang Pak Gema bilang seperti itu. Jadi kalau memang itu bagus kita tarik juga, kenapa tidak? Jadi ya sebetulnya ya perlu enggak kan gitu. Ya. Hanya bisa mengurangi yang kurang kompeten mungkin bisa juga. Jadi memang kalau di Facebook memang cukup banyak yang asal maksudnya mungkin kurang terstandarisasi mungkin ya. Poin di pagi hari. Kalau itu beda lagi. Jadi mungkin maksudnya Pak Gema itu supaya bisa lebih terstandarisasi. Jadi supaya lebih bisa terstandarisasi sesuai dengan keilmuannya. Kalau memang analisis teknikal ya standarnya begini gitu. Kalau Anda mau pengembangan boleh beda lagi nanti. Jadi misalkan seperti itu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ada yang dari awal juga sudah bagus. Ya nggak perlu standarisasi seperti itu. Yang penting kan bukti akhirnya kan gitu. Seru ya. Ini baru menit 14 juga udah seru nih. Iya. Jadi memang kalau menurut saya sertifikasi ya buat teman-teman ini nggak salah. Ya. Jadi bukan berarti orang yang nggak ikut CFTI toh dibilang aja enggak. Ya. Tapi ada baiknya kita ikut bergabung di satu asosiasi. Gunanya untuk apa? Ya seperti kita tahu lah, mungkin zaman sekarang ya orang yang baru belajar 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, atau menganggap jadi master. Endingnya apa? Endingnya terlalu banyak penipuan. Ya seperti kita tahu ya. Terima titip dana. Ya terima titip dana, akhirnya MC, umurnya lebih dari 2 bulan, habis 8M, 10M, 20M. Lah itu duit kan nyarinya bukan nyari di tong sampah. Ya kan? Nyarinya susah. Jadi rekomendasi dari Pak Gema untuk mengikuti sertifikasi itu nggak salah.
Itu artinya Pak Gema tuh mau mengajak kita naik kelas. Pertanyaannya, kita mau naik kelas apa enggak? Kan balik lagi ke diri kita masing-masing, ya kan? Gitu. Overall yang saya kenal selama ini Pak Gema orangnya good, baik, ya. Dia nggak punya niat untuk yang menjerumuskan kita, enggak. Ya. Dia mau mengangkat kita ke naik yang level lebih tinggi. Ibaratnya dia seorang guru lah, ya. Guru pengen nggak sih muridnya naik kelas? Ya pasti mau lah, ya. Tapi kalau muridnya nggak mau naik kelas, malas belajar, maunya dapat duit doang, ya udah, wah pasti disikat, nggak mungkin enggak. Nah prinsipnya seperti itu. Tapi itu ada udang di balik batu nggak? Apanya? Apa ada udang di balik? Yang mana nih? Pak Gema? Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena udah beberapa kali saya ketemu nama dia, kalau saya melihat sama sekali dia nggak minta sesuatu dari kita. Enggak. Adanya kan udang di balik rempeyek. Balik rempeyek. Ya, Balik layar. kita ngomong gini lah. Contoh, bukan saya membela Pak Gema, enggak. Kita ngomong fairnya aja, karena saya udah beberapa kali ketemu sama dia. Dia mengadakan webinar gratis. Pertanyaannya, kira-kira kurang kerjaan nggak? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Mau ngapain? Ya kan? Pembahasan saya dengan Pak Gema itu adalah berfokus bagaimana RTI ke depannya supaya menjadi lebih baik, menutup tahun 2020 ini dengan lebih baik. Ya. Satu-satunya adalah contoh Astronaci. Mereka harus turun. Kalau mereka tetap di atas, tetap diem, maka sampai tahun 2030 pun akan seperti ini aja. Akhirnya mereka turun gunung. Mereka semua turun. Bukan ada maksud apa-apa nih? Nggak ada ya. Tuh. Dan saya percaya waktu terakhir saya ngobrol sama Pak Gema, memang tujuannya baik. Orang mau ikutin, mau belajar pun silakan. Orang nggak mau belajar pun monggo. Dia nggak ada paksaan kok. Yang penting dia menunjukkan bahwa kita semua trader di Indonesia itu harus naik kelas. Itu aja tujuannya. Membuat standar kita yang mungkin sekarang lagi di sini. Mungkin. Ya. Jangan seperti pikirannya udah berputar tuh. Hari ini gue lagi di atas nih. Waduh, jangan-jangan besok gue turun ke bawah nih. Wah, kawat tuh kayak gitu ya. Gepeng. Iya. Berarti untuk turun ke bawah, wah bentar lagi mau jadi kaya nih, balik lagi kata. Tapi kita harus berpikir kayak naik tangga. Makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Itu yang saya tangkap. Jadi masalah sertifikasi menurut saya netral. Orang mau ikut, monggo. Orang nggak mau ikut, terserah. Gitu. Sertifikasi itu penting bagi edukator sih. Kalau edukator harus pakai sertifikat. Ya bukan harus, sorry. Maksudnya khusus untuk edukator aja. Kalau trader nggak butuh lah. Iya. Kan? Kalau trader yang paling penting adalah dia punya Profit. buktinya. Yang penting profit ya. MK5, ya kan? Dulu ada yang nanya, kok MK5 perlu nggak sih? Nah sekarang saya balikin nanya, emang lu nggak pernah check up tiap tahun? Gitu. Nah kok Abraham kemarin ceritain dong, yang seminar rame gak? Ya yang seminar ya lumayan lah. Ya lumayan. Sekitar 20 orangan sih. Cuma memang saya batasin supaya nggak terlalu banyak. Karena nanti takutnya kalau terlalu banyak nanti dibubarin pas hari H dibubarin kan repot. Jadi sengaja nggak terlalu banyak juga sih. Pada pakai masker kan? Pakai masker. Pakai masker. Gitu. Terus gimana orang-orang di sana antusias atau? Yang ikut tuh ada dua jenis. Jadi antara orang yang bisa nangkep dan tidak bisa nangkep. Jadi gini. Ya iyalah pasti ada lah kalau gitu. Kalau orang yang bisa nangkep itu pasti akan berpikir bahwa ini luar biasa. Tetapi yang nggak bisa nangkep, mereka pasti akan berpikir cuma gitu toh. Jadi ya akan selalu ada dua jenis orang yang seperti itu. Dan kalau Anda tidak nangkep, itu kerugian bukan di saya, tetapi di Anda yang ikut, yang sudah bayar dan yang sudah ikut dan bayar. Jadi saya tidak bisa memaksakan orang untuk pakai cara saya. Terus Anda harus nangkep dan pakai cara saya, enggak. Biasa sih setelah Anda ikut selamat tinggal. Tapi kalau misalkan Anda tanya ke saya jawab. Jadi bukan apa ya?
bukan tugas saya bukan coaching. Yang pertama saya bukan coach, jadi saya bukan pelatih. Saya hanya ngasih tahu jalannya. Saya hanya ngasih tahu jalan. Anda mau ikuti jalan itu, oke? Enggak ya enggak apa-apa. Yang rugi bukan saya, yang rugi Anda. Karena saya tahu sih, karena Anda datang itu biasanya orang yang datang itu bukan orang yang kepingin, maksudnya gini, bukan orang yang sudah profit konsisten. Biasanya bukan kayak gitu. Yang sudah datang itu biasanya orang-orang yang masih dalam masa pencarian. Jadi kalau orang-orang dalam masa pencarian sudah ditunjukin jalannya, tetapi masih berpikir cuma gitu tok atau terlalu sederhana, ya monggo, tidak apa-apa gitu. Jadi Anda harus mencari lagi. Pencarian Anda tidak berhenti di saya, tapi Anda harus nyari lagi. Masalahnya mau nyari sampai kapan, kan gitu. Iya. Buang-buang. Jadi mungkin yang dicari profit konsisten 200%. itu saya juga mau. Modal 1.000 untung 10.000. Nah, itu mungkin yang dicari. Ferrari tiap gang tuh. Iya. Itu ya yang dicari yang seperti itu. Itu jadi gini. Buang-buang usia itu bukan ketika ada profit sedikit tetapi konsisten, itu bukan buang-buang usia. Yang membuang umur itu adalah ketika Anda MC. Yang pertama ketika Anda MC, yang kedua ketika Anda setelah 10 tahun trading Anda cuma BEP. Itu yang buang-buang umur, ya kan? Trading 10 tahun BEP buat apa? Trading 10 tahun masih profit gede, loss gede, dan MC buat apa? Yang kalau profit konsisten tetapi misalkan anggap aja 20-30% setiap tahun aja, ya itu sudah bukan buang-buang umur. Itu sudah luar biasa kalau saya. Tapi kan ada juga orang punya pola pikir kok setahun cuma 30%. Ya kalau Anda menganggap itu cuma, jadikanlah itu sebulan 30%. Tapi kan masalahnya bisa nggak konsisten seumur hidup. Seperti yang Pak Gema bilang, orang selama masih trading itu masih belum menang. Menang itu nanti kalau sudah berhenti, sudah 10 tahun trading dan berhenti dan pensiun, nah itu baru menang atau kalah, kan gitu. Ya memang betul seperti itu. Kayak orang judi, selama dia masih main, dia masih belum tentu menang dan belum tentu kalah juga gitu. Jadi selama orang trading masih belum tentu menang, belum tentu kalah. Sama kayak orang judi. Kalau misalkan saya ini judi dan saya menang dapat jutaan dolar dan saya berhenti, ya saya menang selamanya. Ya kan, ya saya menang selama nih. Modal $100 beli tiket lotre dapat 10 juta dolar terus berhenti, ya menang aku, menang selama nih. Tapi kalau misalkan menang 10 juta dolar terus saya balik lagi, ya habis lagi. Jadi kalah lagi ya. Jadi Anda kepingin profit konsisten, Anda kepingin profit gede, boleh. Bisa konsisten enggak? Yang penting tuh di itunya, bisa konsisten atau enggak. Kalau enggak bisa percuma. Di satu titik Anda akan kalah. Dan setahu saya yang akan berakhir dengan kekalahan itu yang profitnya besar dalam waktu singkat. Karena market itu butuh bergerak. Ingat, market itu butuh bergerak untuk Anda bisa profit atau Anda bisa loss. Kalau pergerakan market yang sedikit saja bisa bikin Anda profit gede maupun profit kecil, ya berarti di satu titik ketika Anda profit gede, ya oke. Tapi di satu titik Anda bisa loss gede juga gitu. Jadi ya pilihan di tangan Anda. Yang sudah ikut seminar, pilihan di tangan Anda gitu. Kalau saya tipenya gini, saya bukan orang yang akan bertanya karena saya juga bingung yang mau tanyain apa. Saya bisa ngomong panjang karena Coach Chen tanya. Tapi kalau saya nggak ditanya, saya nggak ngomong. Jadi saya sih berharap yang sudah ikut seminar tuh, saya berharap Anda tanya ke saya, bingungmu di mana? Karena kalau Anda tidak tanya, saya juga tidak tahu Anda bingung apa enggak. Karena kalau tiba-tiba saya jelasin, siapa tahu Anda tidak senang hati kan, ini apa sih, cara lu cuma gitu doang, gue nggak butuh lah, kan nggak enak kan gitu. Gitu loh. Nah, ada teman nanya nih, kira-kira di Jakarta kapan diadain nih? Jakarta. Apa ini ke Jakarta lagi survei tempat nih? Jangan-jangan survei tempat. Jakarta di aja, di Monas aja nanti. Masih belum tahu sih, kondisi masih kayak gini sih, jadi belum tahu kapan gitu. Nah, Om Jaya ada pengen ditanyain nggak? Ya mungkin saya sama Pak Bra beda instrumen ya. Win rate saya itu malah kadang 30%. 40% maksimal itu 60% win rate saya gitu. Jadi kalau ngomongin win rate 100% ya
bagi saya berat karena target saya bulanan itu 20%, 30%. Bahkan saya ada launching EA juga, itu profit rata-rata 40-60%. Oh iya, kemarin ada tuh teman saya udah join ya sama Bang Jay ya. Saya udah dapat info top. Ini udah clear, banyak yang dari $100 itu banyak yang top up. Ya bersyukur lah. Top up karena profit loh ya, bukan karena MC ya. Iya benar, karena profit gitu. Top up tadi pikirnya karena MC kan repot ya. Jadi nggak kerasa, ya emang saya sih opennya sih cuma $100 gitu loh. Juga saya jelaskan di grup tele ruang tamu itu broker, kenapa sih saya rekomendasikan broker hijau ya? Karena berbeda gitu loh, setiap EA yang diinstal di broker A, B, C hasilnya bakal beda karena open marketnya kan berbeda gitu. Seperti yang saya jelaskan di channelnya Pak Marlam. Nah, saya sempat chit-chat trader di channelnya Pak Marlam. Nanti boleh tuh kan, biasa kemarin kan kalau nggak salah ada ruang guru ya. Kalau gitu ntar kita buat ruang trader deh. Ruang trader, boleh. Apa DFI kita ubah aja ruang trader ya? Lebih keren Boleh. deh. Kayak lebih keren deh. Ruang trader ya. Ya? Nggak ada yang punya tuh. Kok jiplak ya? Kata siapa jiplak, namanya beda. Lah gua jalan traders. Ada yang jiplak nggak? Jalan tol. tikus. Jalan tol kan? Jalan tikus. Jalantikus.com ya kan? Ya itu. Ya kalau salah satu teman saya juga ikut sama Om Jai, udah dikasih tahu ya, dapat infonya sampai saat ini loh. Cuan. Ya. Nanti saya tinggal ikut seminarnya Pak Abraham di Jakarta nih. Nanti Dia di Semarang diam-diam dia jalanin. padahal sudah mau traktir mie ayam pangsit loh. Hah? Iya. Sudah mau gue traktir udah datang ya. Ya, gimana mau datang orang PSBB buset dah. Ko. Nah, ini kan masih tanya-tanya saya. Soal ATC 77 itu apa sih? Apakah astronaci? Dan 77 apa gimana? Ya, teman-teman kemarin banyak yang tanya, kok ini astronaci ya? Bukan. Ya. Jadi 7 candle ini ya akan saya hentikan kemungkinan besar antara Agustus atau September. Jadi teman-teman yang belum mengikuti 7 candle masih mikir sana mikir sini ya sudah ya ini udah hampir 1 tahun. Ya. Nah nanti setelah 7 candle ini akan dimulai lagi namanya ATC. ATC itu apa tuh? Bukan astronaci, bukan. Astrocen. Bukan. Ya. Ini analisa tanpa chart. Jadi kita punya riset. Ya. Seperti 7 candle itu sangat mudah dipelajarin. Yang kedua, ATC ini kita melakukan mapping tanpa chart. Jadi kita benar-benar real, kita nggak perlu lihat chart. Ada hitungan-hitungannya. Dan nanti itu kemungkinan besar rilisnya antara bulan September atau Oktober. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan ya astronaci, walaupun ibaratnya gimana ya, tunggu nanti tanggal mainnya deh. Kalau sekarang saya belum berani sebut. Ya kan saya penasaran gitu loh, sebagai trader plus 62 saya juga penasaran apa sih, kan Kucen habis ketemu Pak Gema tuh. Nah, kirain ada metode baru nih ya. Kan itu kan ilmu ya, bagi saya sendiri juga ilmu baru gitu. Itu harus diupdate, seperti kita punya software atau apa, kita harus update tuh perkembangannya gitu. Ya siapa tahu lah apa, kalau nggak salah ATC itu analisa Tanpa chart. tanpa cat. Astrocen yang bener itu. Ntar kita mau bikin ATB, astrogram. Jadi kayak gitu. Ya ditunggu aja tanggal Menjawab mainnya. rasa penasaran nih gimana ya? Iya. Biayanya berapa juga belum tahu ya Pak ya. Oh, kalau saya terus terang, saya nggak soal biaya, saya nggak pernah taruh yang tinggi-tinggi lah. Ya. Karena fokus saya mencari uang itu nggak dari edukasi. Nggak.
Ya. Jangan sampai kita mencari uang dari edukasi, karena kenapa? Guru sama praktisi itu beda loh. Ya, guru kalau ngomong nggak ada risikonya, dan yang dibahas pasti yang udah lalu. Nah pertanyaannya, kalau praktisi kita harus memikirkan ke depan, bukan ke belakang. Nah 7 candle sama ATC nanti bukan memikirkan yang belakang, tapi kita bahas yang di depan. Cuma karena ada apa ya, you tahu sendiri lah, COVID ya, bukan tambah turun tambah naik, yang akhirnya saya dan tim memutuskan untuk menghentikan dulu beberapa kota. Jadi kita fokusnya tetap di Jawa Barat, Bandung, mungkin sebentar lagi ke Tasikmalaya, Tasik, Cirebon. Besok kalau nggak salah ke Bogor ya? Oh ya, besok Bogor. Cuma kan video ini kan nggak dirilis besok kan. Itu ATC itu Bogor besoknya. Enggak, masih 7 candle. Nanti Agustus saya hentikan semua. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti 7 candle, ya sudah. Karena kan udah 1 tahun. You nggak ikut ya wes, monggo. Nggak masalah. Apakah yang udah diedukasi 7 candle ini bisa ngikutin ATC 7? Harus. Ada ini. Harus. Itu ibaratnya you dari TK sekarang naik ke SD. Gitu. Nanti dari ATC nanti ada lagi materi untuk ke SMP-nya. Apa ini? Apakah kan Kochen ini tipikal trader yang tanpa menggunakan robot trading, tanpa menggunakan EA? Apakah teknik 7 candle ini bisa di EA-kan gitu mungkin ke depan? Kemungkinan besar nanti akan kerjasama sama Om Jahit. Ya, karena terus terang saya orangnya nggak gampang percaya sama orang. Ya, ada beberapa teman yang menawarkan untuk bikin EA, tapi kan buktinya sampai sekarang saya nggak pernah sharing kan. Kemungkinan besar nanti ke Om Jahit, karena saya udah tahu seluk-beluk Om Jahit seperti apa. Kalau trader kan bisa gitu, udah sekali ketemuan by WA, besok udah SKSD. Ya, entah, saya nggak tahu, karena saya sendiri terus terang udah beberapa kali ditikam sama partner. Ya, ditikam, sakit tapi tidak berdarah. Tidak berdarah. Ya, moga-moga nanti kedepannya saya bisa kerja sama Om Jahit. Nah 7 candle ini, ya Om Adi juga udah tahu kok rumusnya. Om Adi udah tahu. Tinggal nanti saya sharing ke Om Jahit. Siapa tahu bisa dibikin EA. Gue belum loh. Hah? Belum diberitahu loh nih gue. Belum. Bayar dulu dong. Tukeran edukasi aja. Sempet Om Adi sih sempet bilang gitu. Tapi ya saya tutup mata, tutup telinga lah kan, karena itu kan privasinya Kochen juga gitu. Jadi kalau saya bilang itu bisa dibikin EA. Iya, cuma permasalahannya kemarin ada sempat orang yang siap bikin, mereka semua nggak sanggup. Gitu. Nanti tim saya sanggup. Nah ya, karena base-nya itu bukan cuma teknikal bikin mapping selesai, enggak. Kuncinya bukan di sana. Nanti saya sharing. Siap. Bisa lah. Karena itu harus ada waktunya, kita harus off, ada on. Tinggal pencet aja auto trade sama on off-nya. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi? Kalau Kochen terus kan bosan. Ya dia lagi katanya. Ngomong-ngomong ini bawa apa? Ini bawa oleh-oleh buat Kochen ini. Oh, Ini dari Semarang. dari Semarang ini. Ini buat saya. Ini buat Kochen. Serius. Ulang tahun ya? Saya ulang tahun masih lama loh. Masih langsung apa aja Ini kemarin. pasti ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan ini. Tak bilangin kok ini tadi gue nyolong di atas. Jadi kalau lu pulang langsung pulang, jangan balik ke atas ya. Gila. Nyolong tapi dapat kardus. Kardusnya gue colong sekalian. Ini serius nih. Serius nih. Ini kok monggo silahkan. Thank you Oko Abraham. Thank you banget ya teman-teman tuh. Ya. Ini Puji Tuhan. jangan tertipu, ini nggak ada isinya kok. Wah ada. Ini apaan sih? Sepatu ya? Bukan. Itu tas belanjaan pasar yang warna-warni itu loh. Buat ke Indomaret. Kalau di Jakarta kan sekarang di Indomaret nggak boleh pakai tas plastik. Nggak boleh.
Thank you Abraham. Sama-sama. Nanti kapan, mungkin minggu depan ke sini lagi Jakarta juga boleh kok. Ya nanti tak bawain lagi. Giliran saya berarti. Ngarep. Giliran Bang Jay ya. Apa gimana? Jangan dibahas. Bisa berapa kita pulang? Iya. Giliran udah. saya berarti. Iya. Giliran saya berarti. Apa itu? Nanti tanya Kojan nanti. Silakan Kong. Apa ada yang mau disampaikan lagi dengan pembahasan kita yang seru ini soal sertifikat, soal ATC 77? Ya, yang penting pesan saya sekarang udah bulan Bulan Juli. Desember berapa bulan lagi nih? Desember 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Pesan saya tutuplah tahun ini dengan performance yang bagus. Lupakan bully-bully, berpikir positif. Apapun yang diutarakan oleh sahabat kita, jangan langsung dianggap negatif. Ya. Kalau kita menutup tahun ini dengan positif, nilai yang bagus, otomatis saya percaya tahun 2021 maka kita akan lebih naik kelas. Thank you Ko Abraham, thank you Pak Jai yang udah siapin semuanya ya. Konten saya dibikin sama Om Jai. Gua kagak jago ngedit bro, serius beneran ya. Ini jago segalanya, jago Ini jago aplikasi, ngeri bikin pokoknya dah. IE. Ya. Kalau bikin IA saya nggak. Jadi saya limpahkan ke tim gitu. Kalau Iya. Logic dari saya. Kalau pesan saya tahun ini semoga Anda jangan sampai MC. Loh, Awas itu, nggak Januari MC. Februari itu. Nggak MC itu penting loh. Kalau Anda MC berarti Anda ngulang dari awal lagi, kan gitu. Tadi dulu. Tadi bilang apa? Nggak sampai MC ya? Jangan Jadi sampai gini, MC. saya penasaran sama satu nih. Boleh nggak saya lihat MT4-nya? Boleh. MT4 Itu di situ. punya gue ya. Nih, Ya iya, masa punya tetangga? ratingan gue nih. Ya. Kelihatan dari Abraham Santosa ya. Ya. Nih ada open reel kan. Ini saya lihat sendiri loh. Ini open posisi sekarang nih. Nah, oke. Ini open posisi gue nih. Kelihatan nggak lo? Ya kelihatan. Terus winning Bang Jay mau lihat nih. Kalau yang saya Dari lihat, 100.000 udah 75 itu. Enggak, ini enggak sih. Ini terbagi-bagi. Jadi detailnya ya di akun YouTube saya. Jadi saya deposit 28 Juni 2019 itu 9 bulan 20%. oke. Modal 400. Setelah itu bulan Maret ini tahun ini gue depo lagi. Nah, jadi kan perhitungannya jadi berbeda lagi nanti. Berarti saya ngitungnya dari bulan Maret 2020 ke bulan Maret 2021. Berarti Gitu. tadi 9 bulan 20% gitu ya? Ya. Jadi gini teman-teman, yang saya lihat kalau ngeliat account, bukan ngeliat account historinya. Ingat loh, yang saya lihat adalah open posisinya. Floating. Ya, karena kebanyakan teman-teman trader yang diposting itu adalah account historinya, bukan open posisinya. Itu apa? Ya, open posisi gue. Terus ini akun yang 366 3547 nih. Jadi ini akun yang sama yang gue pakai di apa ya? Di YouTube. Jadi gue ada 3 akun yang sisanya sudah gue tarik semua. Sayangnya sudah gak login sih. Ini juga salah satu akun USGFX ini juga sudah clear posisi. Sudah gak ada posisi. Jadi ada kalau ini ada lossnya sih. Jadi nggak winning rate. Loss wajar lah. Salah pencet. Enggak, ini memang beneran loss. Memang mau Loss. gue tarik ya, mau dananya gue tarik terus pindah ke Yang satunya. broker lain. Nah, gitu. Pakai USG. Broker Australia. Broker Australia. Jadi gue broker ada 3, USG, Insta sama FBS. Ada 3. Berarti teman-teman ini saya lihat sendiri ya. Kalau teman-teman mau lihat nih sekarang ini 366 3547 sama dengan yang di akun di story saya, di YouTube saya. Ini open posisi saya. Ya. Saya lihat Opennya kuat dia nanti. Iya. Nah, Saya biasanya- lihat sendiri open posisinya ini floatingnya nggak ada. Tuh ya. Clear nggak clear posisi, ada 2 posisi open. Masih biru. Om Jai boleh lihat? itu di situ. Oh di situ. Oh, Kan iya, udah. kemarin ada yang Udah.
Udah ada. itu di share ke Gojek. Oh iya, nanti kalau misalnya teman-teman pengen bikin EA, ya nggak usah jauh-jauh sampai ke Pluto, ke Venus, Merkurius, nggak usah jauh-jauh, buang ongkos. Ini ada orangnya nih ya. Saya percayakan teman-teman saya di komunitas untuk EA-nya lewat Om Jaya aja. Dan bisa dipercaya loh. Jadi Bisa dipercaya. logik Anda tidak akan dicuri. Enggak, kita tetap profesional, jaga misal nih, Pak Abraham punya logic skin ini, ya saya nggak bakal, tim saya bahkan itu udah bukan bikin AI itu bukan untuk orang-orang Indonesia aja, sampai mancanegara gitu. Teman-teman bisa cek aja atau request nih kalau di Jakarta ketemuan sama timnya Om Jai, ya udah bisa. Kayak kemarin Om Adi ketemu sama tim saya bikin EA, ya alhamdulillah gitu. Ya. Jadi ini Nyambung. saya lihat sendiri ya. Pak Abraham ini akunnya saya lihat sendiri. Nah sekarang pertanyaan Kochen. Jangan-jangan akun demo. Ya, ini akun saya. Real. Zoom sendiri. Males gua gitu. Ya. Lagi floating. Merah. 0,10. Ya. Merah. Overall selama awal sekarang 2020 ya. 2020 kurang lebih 17% Dari Januari ya. dari Januari sampai sekarang ya. MK5-nya ada gak? Ada. Kok nggak di-share kok? Lu ikut edukasi gua baru gua share. Kok nggak bisa dong? Kok harus sharing dong di Facebook? Sekarang saya balikin. Untungnya apa saya sharing MK5 ke Facebook? Nggak ada bos. You pengen tahu, datang. You nggak pengen tahu, nggak masalah, ya. Gitu. Jadi yang paling penting kalau teman-teman ketemu edukasi segala macam, cek account-nya yang di handle. Jangan sampai merahnya jibun. Ya. Itu merah satu tapi ada sell limit juga. Ya. Ya seperti itu sih. Kalau saya floating Aussie yen pakai stop loss sell kalau nggak salah. Itu nggak tahu sekarang lagi turun apa nggak trennya. Aussie, Itu infonya pakai buat nge-record. Aussie yen. Aussie yen. Wah, apa ora? Ada apa enggak nih? Cross forex cross. Aussie. AUD yen ini ya. Nah, itu ada nih. AUD JP 7489. Oh, masih floating. Floating profit. Floating loss. Floating loss. Nggak apa-apa floating loss. Ya. Floating loss itu belum berarti Anda loss. Kecuali Anda pencet tutup permintaan. Itu tadi klik. weekly apa ini? Monthly. Monthly. Berarti Pak, bentar. Oh, Dewan, Pak. Dewan. Floating loss. Karena stop lossnya di daerah sini. Di high minggu kemarin. Floating loss itu kayak orang kena corona. Selama belum mati masih bisa sembuh ya kan. Kalau sudah mati ya itu sudah MC, sudah nggak bisa sembuh. Nah, gitu. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau win rate saya hancur. Gitu. Win rate saya hancur gitu. Karena ya Nggak masalah win rate-nya Bang J hancur, nggak masalah karena Bang J ini kan spesialisasinya EA, nggak masalah, iya kan? Dia ini kan spesialisnya EA bukan edukasi, edukasi juga ya tapi ya, Edukasi. tapi dia spesialisasinya di EA kan, nggak masalah. Nah, dulu saya cek dulu MK5 saya berapa ya? Saya nggak tahu, saya lupa loh. Soalnya jarang cek banget. gold juga range-nya di situ-situ aja. Oh iya, dari bulan Juni. Iya. Jadi EA saya yang Oh 17%. Ada MK5, ada tuh, emang sembarangan. Pengen tahu, ikut edukasi gua. Ini juga loh, MK5-nya bagus loh. Jadi Anda kalau baca MK5 harus tahu itu yang di bawah itu apa namanya? aktif trading. Apa istilahnya yang di bawah itu? Ini loh, aktif trading. Yang gini ya, ini tuh namanya apa sih? Kok nggak kelihatan ya? Aktivitas Soalnya hitam. trading. Pindah ini gimana putih? Nah, Coba pakai Google Chrome.
Kagak ada. Dark mode dimatiin. Hah? Dark mode ini dimatiin. Cuma intinya gini. MK5. Oh ini. Nah, Nih. trading activity ya. Iya. Trading activity itu jadi gini, kalau Anda lihat MK5 yang bagus ya, kalau benar-benar bagus itu yang kayak punya konsen ini. Tak tunjukkan ya Pak ya. Nih kayak gini nih. Kelihatan nggak? Nah, yang jarumnya satu yang ke arah kanan. Jadi yang profit trades, maksudnya gini, ini kan ada 6 kan. Yang mengarah ke kanan dan yang lainnya pendek, yang lainnya kecil. Kalau algo trading masih boleh lah, oke enggak masalah. Karena itu kan EA ya kalau nggak salah ya. Algo trading EA. Nah, Kalau tetapi 100% full EA. yang bagus itu yang ke kanan begini. Jadi kan ada 6 kan yang ke kanan gitu. Yang ke kanan profit trades. profit. Kalau trading activity ya itu bukan berarti jelek, tetapi trading activity itu tandanya kalau nggak profit nggak di close. Itu tandanya uang Anda terkena fluktuasi pasar. Ya ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang itu jelek. Kalau taunya WD bro. Cuma kalau ini bagus, jadi trading activity rendah, profit trade tinggi, berarti dia analisanya sering bener gitu. 7 candle sembarangan lu. Gitu. Ya. Jadi gini, 7 candle itu nggak, sebenarnya saya teknik tuh nggak 7 candle juga. Ya, saya ada ibaratnya kalau ada teknik yang nanti kisi-kisinya nih ya, nama tekniknya ini tanam padi. Ya. Kalau tanam padi tujuannya ngapain sih? Supaya nanti kita bisa nuai, ya. Nah, teknik di gold nggak cuma 7 candle. Ya. Itu saya ada pasang teknik yang taruh tek 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 udah kita diemin. Nah, contohnya seperti itu. Kok floatingnya gede gak? Enggak. Karena kan sebelum kita enter market kita harus ada punya perhitungan. Nah, seperti itulah kira-kira. Teknik babi ngepet ada nggak Pak? Nanti tahun 2021 kita ciptain ya. Babi ngepet. Ya. Nah, partner saya itu yang pertama Betonaci. Itu seriusan itu teknik babi ngepet. Apa nanti 2021 nggak masalah gitu. Kita kan bebas. Tinggal nama, cuma nama doang ya. Kirain seriusan Lah, bikin. partner saya jangan lupa loh, ada namanya copet jalanan. CC. Iya, ya Om Riki, how are you? Ya, Om Riki ini salah satu sahabat ya, yang menurut saya lucu banget. Ya, udah orangnya kecil, bukan fisik nih bro, emang jujur aja. Kayak itu hari kita pergi ke Bandung berdua, saya ajak ke Bandung. Kalau orang-orang pada nanya, lu kok goblok sih kok ngajakin orang buat edukasi? Kok nggak takut orang pindah ke dia? Enggak. Karena kita harus punya prinsip. Kalau kita bisa bantu teman, percaya mas ya, nggak ada orang bantu orang kita jatuh miskin, itu nggak ada. Malah kita akan ditambahkan lagi pahalanya. Waktu pergi sama Om Riki seru banget deh ya. Sampai kita orang dia bergadang nggak tidur sama sekali. Nah, apa ini nih? Begadang nggak tidur ini perlu ditelisik lebih lanjut ini. Floating apa gimana? Floating minus. Kalau saya Lu sih pikir aja jauh. orang kalau begadang ini pasti kenapa-napa ini. Jadi dia tuh mungkin karena dia happy, dia sampai beli kopi banyak. Kalau saya sih tidur, cuman tidur saya tuh nggak nyenyak gara-gara dia nyanyi terus. Kebetulan dia hobi nyanyi, karaoke. Oh. Nah, Iya. nggak tidur terus ada karaoke bareng. Nah ini Cetak jantung. jangan diedit ini video jangan diedit. Betul. Beneran detak jantung nih tuh. Lu cek aja sendiri. Lu detak jantungnya 90. 95 bro. 195 nih. Nah, 95. Tulisannya stres, beneran stres ini tuh, ada stres beneran tuh. Salah kali jamnya. Loh, mana gua tahu salah di mana. Makanya pas gua liat stres. Gua aja 82. Olahraga lah. Ini olahraga. Malam gitu apa pagi. Mana ada olahraga malam? Ada lah. Apaan? Ya, jogging. pura-pura nggak tahu. Oh, kalau itu lain lagi. Olahraga malam tuh ada. You tahu gak? Gue pikir kok Abraham ini orangnya tuh serius banget. Apalagi waktu di channel Pamarlam ngomongnya datar, nggak naik nggak turun, intonasinya datar terus, dibully datar, diapain datar. Dan faktanya sekarang emang datar bro.
Arab ya. Gitu, ya. Tapi Pak Abraham ini orangnya humble banget, Pak. Bisa diajak bercanda. Dia juga punya ide banyak, teknik babi ngepet. Ya. Gitu. Ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah lihat. Jangan lupa klik subscribe itu gratis. Kasih tanda jempol, kasih klik komen di bawah. Jangan coba-coba bully. Kalau bully dikirim ke Desa Pocong ya. Oke. Ya, kebetulan hari ini dari kemarin kita udah buka University of Pocong Industry. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ilmu teknik pocong, silakan boleh mendaftar. Gitu aja, thank you buat Om Jai, Pak Abraham udah mampir ke Jakarta ya. Sama oleh-olehnya, thank you banget. Oke guys, see you. See you.